3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan diskusi panel pada pagi hari ini dengan tema kewirausahaan. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Ririn Rahayu dengan NPM 2010-30-1004. Perkenalkan, nama saya Aristantia Karismawati, NPM 2010-30-1009. Perkenalkan, nama saya Ita Fitria dengan NPM 2010-10-30-101. Perkenalkan, saya Ulan Ida Sundari dengan NPM 201030301002. Perkenalkan, saya Abigail Brutarigan dengan NPM 2010301003. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung memulainya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Di sini saya akan membawakan materi mengenai penguatan kompetensi kewirausahaan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Daftar isi, yaitu berkaitan mengenai apa yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu rendahnya kinerja yang dihasilkan UMKM di Indonesia sebagai latar belakang munculnya masalah. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak terhadap kinerja UMKM sebagai masalah. Ketiga, upaya yang diperlukan untuk memperkuat atau memberdayakan UMKM. Keempat, ada simpulan. Rendahnya kinerja yang dihasilkan UMKM di Indonesia. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan sektor ekonomi yang amat vital sebagai penyangga ekonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Namun pentingnya sektor ini tidak bisa diimbangi dengan kontribusi terhadap nilai produk domestik bruto dan rendahnya nilai ekspor jika dibandingkan dengan populasi pelaku UMKM sebanyak 99,9%. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengagetkan karena banyak studi ataupun data nasional yang menunjukkan bahwa kinerja UMKM itu buruk jika dibandingkan dengan usaha besar atau UMKM dari negara-negara maju. Indonesia merupakan negara yang UMKM-nya itu berdaya saing rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Rendahnya kinerja UMKM disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia atau kompetensi kewirausahaan. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya penguasaan ilmu bagi para pelaku UMKM di bidang manajemen, organisasi, teknologi, pemasaran, dan juga kompetensi lainnya yang dibutuhkan di dalam usaha. Kultur UMKM yang tidak profesional juga jadi kendala tersendiri meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, latar belakang pendidikan pelaku UMKM rendah juga menjadi suatu hal sangat pelik karena dapat menyulitkan dalam menguasai tentang cara meningkatkan kualitas dan standarisasi produk, peluasan dan peningkatan akses pembiayaan, penguatan dan peningkatan akses teknologi sebagai salah satu cara untuk mengembangkan UMKM, peningkatan akses promosi di dalam dan luar negeri, dan membangun jejaring bisnis global. Rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak terhadap kinerja UMKM. Rendahnya kualitas sumber daya manusia itu berdampak terhadap kinerja UMKM. Padahal sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan tingkatan daya saing dari usaha dalam menghadapi persaingan lingkungan bisnis yang cepat, perdagangan bebas ASEAN-Cina, pasar tunggal ASEAN yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi Asia, SDM
di dalam UMKM, terutama para pendiri dan para pemilik usaha merupakan penggerak utama perusahaan. Kreativitas, jiwa kewirausahaan, dan jiwa inovatif dari para pengusaha, dibarengi dengan keahlian dan keterampilan dari para pekerja adalah sumber utama dalam meningkatkan kualitas dari UMKM. Maka dari itu, pelaku UMKM harus menjadi motor penggerak dalam meningkatkan daya saing usahanya. Berhasilan kinerja bisnis usaha kecil ditentukan oleh dua faktor, yaitu ada faktor individual dan faktor kelompok. Faktor individual dan faktor lingkungan. Untuk faktor individual, para pelaku UMKM itu harus memiliki karakteristik kewirausahaan yang baik dan kompeten. Karakteristik kewirausahaan itu sudah diklasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu ada karakteristik demografi, karakteristik psikologi dan perilaku, dan juga karakteristik human capital. Maka dari itu, pelaku UMKM itu dituntut untuk memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengendarai usahanya untuk meningkatkan kualitas dan menjaga agar tidak gagal serta menggunakan kompetensinya agar berhasil. Semua orang itu bisa berlaku dengan menanamkan karakteristik kewirausahaan seperti percaya diri, berorientasi masa depan, berorientasi pada tugas dan hasil, keorisinilan. Tapi tidak semua orang itu bisa bersifat wirausaha dengan menerapkan karakteristik tersebut di dalam pekerjaannya. Karakteristik kewirausahaan seperti sifat-sifat dari para pelaku usaha juga memberikan dampak atau berpengaruh terhadap kompetensi kewirausahaan. Penguasaan karakteristik kewirausahaan digunakan untuk menilai kompetensi manajerial dan teknikal untuk memulai, mengembangkan, dan melanjutkan usaha kecil. Kompetensi kewirausahaan juga digunakan dalam menghadapi tantangan lingkungan bisnis, baik berupa dari tantangan lokal maupun global. Kompetensi kewirausahaan juga merupakan suatu hal yang utama dalam menghadapi lingkungan bisnis, karena biasanya di dalam usaha kecil itu pemiliknya berlaku sebagai manajer, pengelola, dan pemimpin usaha yang memimpin usahanya dan juga memimpin manusia. Maka dari itu, kompetensi kewirausahaan juga memiliki pengaruh dalam meningkatkan kualitas UMKM. Kompetensi yang dimiliki oleh UMKM idealnya adalah kompetensi wirausaha, kompetensi manajerial, dan kompetensi teknikal. Kompetensi kewirausahaan memiliki dua sumber, yaitu dari komponen latar belakang seperti sikap, sifat, dan juga karakter. Kedua yaitu ada komponen kerjaan, teori, dan juga pembelajaran teknis seperti pengalaman, keterampilan, juga pengetahuan. Tantangan UMKM dalam menghadapi pasar global. Kalimantan Barat suatu dan berhubungan langsung dengan negara tetangga, memiliki peluang dan juga tantangan bagi UMKM dalam menghadapi pasar global. Masalahnya itu masih sama, yaitu berkaitan dengan karakteristik sumber daya manusia dan juga manajemen usaha. Maka itu perlu adanya upaya yang konkret yang menjadi perhatian antara pelaku UMKM dan juga para pemerintah daerah agar bisa memanfaatkan liberalisasi pasar dengan maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas usaha dan juga bisa menghadapi persaingan global dengan yang kompetitif. Upaya yang diperlukan untuk memperkuat atau memberdayakan UMKM itu ada satu cara, dengan meningkatkan karakteristik dan kompetensi kewirausahaan UMKM. Namun, untuk mencapai titik tersebut, kita perlu melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, memperluas dan meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Pembiayaan di dalam sebuah usaha merupakan suatu hal yang penting,
dan perlu untuk dipikirkan lagi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas dan standarisasi produk yang setara di kawasan ASEAN. Untuk meningkatkan kualitas dan standar produk, kita juga harus meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Kita memperkuat dan meningkatkan akses teknologi untuk mengembangkan UMKM. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Maka dari itu, memanfaatkan teknologi itu dapat mempermudah dalam mengembangkan UMKM. Keempat, yaitu dengan meningkatkan akses promosi. Bisa dengan memanfaatkan media sosial, karena dengan memanfaatkan media sosial itu merupakan sebuah cara yang efektif dan efisien. Nah, di masa pandemi ini, keadaan ekonomi masyarakat itu ikut terombang-ambing. Maka dari itu, saya merangkum beberapa strategi yang bisa digunakan agar kita tetap survive di keadaan sekarang ini, di bidang usaha. Pertama, yaitu strategi partnership for business continuity. Di masa pandemi ini, marketing ataupun promosi harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Para konsumen itu selektif di produk, sehingga kita juga harus selektif dalam berpromosi dan memberikan promo terhadap masyarakat. Kedua, sinergi dan kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi ini bisa menjadi sumber utama dalam keberhasilan usaha. Misal kita mempunyai kemampuan di bidang produksi, maka kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan marketing, seperti para influencer. Tiga, spesifik target market. Tidak ada yang namanya target market itu untuk umum. Target market itu harus spesifik. Apakah untuk milenial atau untuk orang dewasa, kita harus spesifik. Apakah untuk strata ekonomi kelas A, kelas B, atau kelas C, sehingga kita bisa tahan. Keempat, ada unique selling proposition. Apa yang membedakan produk kita dengan kompetitor lain, apakah produknya, ataukah harganya, atau pelayanannya. Kita tentukan perbedaannya itu di mana. Banyak dan banyak cabang bisa dilakukan dengan merekrut reseller. Reseller merupakan kegiatan menjual kembali barang dengan yang lebih tinggi dengan harga yang ditentukan oleh orang yang memiliki produk tersebut. Dengan maka produk kita akan lebih luas dan dapat dijangkau oleh siapapun dan dimanapun. Kesimpulan. Yang pertama yaitu kompetensi kewirausahaan berpengaruh terhadap UMKM. Apabila kompetensi kewirausahanya itu baik, maka kinerja UMKM-nya juga baik. Kedua, kompetensi kewirausahaan merupakan variabel yang berperan sebagai mediasi penuh antara karakteristik kewirausahaan dan kinerja UMKM. Kompetensi kewirausahaan itu bisa menjadi jembatan antara karakteristik kewirausahaan dan juga kinerja UMKM karena ketiga hal tersebut itu saling berkaitan dan berdampak. Ketiga, memperkuat karakteristik dan kompetensi kewirausahaan pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan pelatihan dan pendampingan, maka kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Dampak terhadap kinerja UMKM. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dapat dilanjutkan oleh panelis kedua. Ya, di sini saya sebagai panelis kedua akan melanjutkan diskusi panel dari Mbak Riri Rahayu.
Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Saya akan memulai. Saya di sini akan membahas tentang kewirausahaan kalangan generasi muda di era new normal sebagai pendongkrak ekonomi negara. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan materi, yaitu tentang peluang usaha, tantangan usaha, faktor peningkatan entrepreneurship, 5 kiat menjadi wirausaha muda, dan strategi berwirausaha di era new normal. Saya di sini akan sedikit menjelaskan, yaitu terjun ke dunia entrepreneurship atau kewirausahaan kini jadi menarik bagi generasi muda, meskipun saat ini wirausaha terkendala oleh pandemi COVID-19, namun buktinya banyak usaha milik anak muda yang bermunculan. Peluang usaha kalangan anak muda di era new normal. 1. Usaha pembuatan masker kain. Memang di era pandemi seperti sekarang ini, pembuatan masker kain semakin marak karena sebelum-sebelumnya masker kesehatan yang banyak dijual di seperti apotek, Indomaret atau minimarket lainnya memang sudah dijumpai, sehingga para anak muda berkreatif untuk menciptakan masker kain yang terbuat dari sisa-sisa kain bekas, sehingga dapat menghemat uang maupun mencegah kelangkaan masker di sekitar lingkungan. Jadi para anak muda membuatnya dengan tujuan agar masker tersebut masih bisa digunakan kembali setelah dicuci. Dan yang kedua adalah usaha online shop. Usaha online shop memang sekarang marak karena ketika di era pandemi ini diberlakukan adanya social distancing, sehingga masyarakat menjadi malas untuk keluar rumah. Sehingga ketika ingin berbelanja ataupun membeli sesuatu, mereka lebih memilih untuk menggunakan online shop karena dengan cara pembayarannya yang COD dan diantar sampai rumah, sehingga orang yang membeli tersebut merasa nyaman dan tidak perlu keluar rumah ketika membutuhkan sesuatu ataupun barang. Nah, yang ketiga adalah menjadi reseller. Reseller sekarang tidak asing lagi karena reseller merupakan tangan kanan dari seorang penjual yang menjual kembali barang dagangannya kepada konsumen, sehingga barang yang dijual kepada reseller biasanya akan dipotong harga, sehingga reseller tersebut akan mendapat keuntungan, walaupun terkadang keuntungan tersebut tidak seberapa. Namun kalangan anak muda sekarang menyukai menjadi reseller karena reseller itu sangat mudah. Jadi anak muda tidak perlu pergi kemana-mana, hanya menggunakan gawai atau telepon genggam dan mempromosikan barang dagangannya, sehingga banyak orang-orang yang melihat akan tertarik dan membeli barang dagangannya. Reseller akan menjual kembali dari supplier pada konsumen. Yang keempat, usaha makanan beku atau frozen food. Usaha makanan beku atau frozen food sekarang memang sangat booming di era new normal ini. Karena ketika orang-orang malas untuk berbelanja ataupun membeli barang makanan, mereka memilih untuk membeli makanan beku karena bisa disimpan dalam jangka waktu lama, sehingga ketika mereka membutuhkan, mereka bisa tinggal langsung memasak tanpa harus membelinya kembali, karena makanan beku tersebut bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Namun terkadang memang waktu yang untuk menyimpan makanan tersebut tidak terlalu lama, sehingga makanan tersebut harus cepat diolah walaupun masih bisa disimpan. Yang selanjutnya adalah tantangan wirausaha muda di era new normal. Ada 2, yaitu 1 tentang kesiapan manusia, terutama kalangan generasi muda menghadapi perubahan dalam berwirausaha di era new normal. Yang kedua adalah persiapan strategi dalam sumber daya manusia. Kesiapan manusia, terutama kalangan generasi muda menghadapi perubahan dalam berwirausaha di era new normal ini dimaksudkan adalah kesiapan manusia tentang perubahan yang semula tidak seperti ini dan sekarang harus menjadi seperti ini. Karena berwirausaha di era new normal ini memang lumayan sulit jika diterapkan kepada
orang yang berwirausaha, karena sebelumnya orang berwirausaha bisa melalui toko, melalui usaha di kedai-kedai, namun sekarang berpindah menjadi online shop, dan manusia harus siap menanggung resiko ataupun tantangan yang nantinya akan terjadi di kemudian hari ketika berwirausaha di era new normal seperti ini. Yang kedua adalah persiapan strategi dalam sumber daya manusia. Persiapan strategi seperti strategi pemasaran, strategi tentang adanya kekurangan ataupun risiko yang nantinya akan terjadi seperti kerugian ataupun keuntungan, dan itu harus dipertimbangkan ulang oleh manusia atau pelaku wirausaha tersebut. Karena setiap berwirausaha pasti ingin memiliki keuntungan. Dan memang setiap wirausaha harus memiliki strategi yang sangat kuat, sehingga nantinya ketika berwirausaha mereka memiliki banyak keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Maaf, ada sedikit kendala. Selanjutnya adalah faktor meningkatnya entrepreneurship di kalangan anak muda di era new normal, yaitu dibagi menjadi 4. 1. Adanya perkembangan teknologi informasi. 2. Anak muda suka sesuatu yang fleksibel. 3. Dukungan dari lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi. 4. Kepekaan usaha dalam diri anak muda. 1. Perkembangan teknologi informasi. Sekarang ini boomingnya seperti online shop, terus perkembangan teknologi juga semakin luas, sehingga anak muda sekarang memilih berwirausaha melalui jalan online, karena dengan fasilitasnya yang lebih mudah dan tidak memerlukan tenaga yang banyak, namun pembeli-pembeli dapat melihat dari seluruh penjuru melalui gawai atau telepon mereka setelah mereka promosikan barang dagangan atau barang yang akan mereka jual. Dan yang kedua, anak muda suka sesuatu yang fleksibel. Mengapa demikian? Karena anak muda lebih suka mengatur jam kerjanya sendiri, jadi mereka bisa dengan gampang mengatur kapan mereka akan berwirausaha dan kapan mereka akan melakukan kegiatan lainnya. Dan di samping itu, jika anak muda tersebut memiliki sifat malas, maka sesuatu yang fleksibel tersebut akan sia-sia. Karena mereka akan lebih mementingkan untuk melakukan hal lain ketimbang melakukan berwirausaha, walaupun waktu yang diatur itu yang mengatur adalah mereka sendiri. Yang ketiga, dukungan dari lembaga pendidikan khusus perguruan tinggi. Nah, di sini yang dimaksud adalah seperti orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, sarjana atau lulusan SMA yang mungkin di bawahnya, itu juga memiliki dukungan dari lembaga pendidikan. Karena ketika mereka berwirausaha, maka mereka akan memiliki seperti pemikiran yang kemungkinan sebelumnya pernah diajarkan di lembaga pendidikan, dan mereka juga akan lebih menguasai seperti strategi pasar, karena mereka memiliki dukungan khususnya dari pemikiran-pemikiran yang mereka pikirkan untuk untuk memasarkan barang produksinya. Yang keempat, kepekaan jiwa wirausaha dalam diri anak muda. Di sini yang dimaksud adalah Di sini yang dimaksud adalah jika seseorang itu malas atau tidak ingin merubah diri mereka untuk berwirausaha, maka sampai selamanya pun ketika mereka ingin berwirausaha pasti akan menemui jalan buntu. Dan kepekaan jiwa di sini itu dimaksudkan agar anak muda ini bisa meningkatkan berwirausaha di era new normal seperti ini untuk membebaskan Indonesia dari geliat ekonomi yang semakin terpuruk karena adanya pandemi corona seperti ini, seperti saat ini. Yang selanjutnya, 5 kiat menjadi wirausaha muda di era new normal. 1. Lihat geliat pasar. Jadi sebelum berwirausaha kita harus melihat geliat pasar seperti strategi pasar ataupun antusias konsumen atau pembeli yang akan membeli
barang usaha yang nantinya akan dijual oleh wirausahawan tersebut. Karena jika tidak dilihat pasar, maka nanti yang didapat adalah kerugian, karena biasanya antusias konsumen ini naik turun dan tidak tentu. Jadi kita harus melihat dulu seperti apa antusias konsumen yang akan membeli barang yang akan kita jual. Yang kedua, buat perencanaan matang. Di sini dimaksudkan buat perencanaan matang yaitu mengatur strategi. Karena jika perencanaan tersebut kurang matang, maka nanti wirausaha yang akan kita mulai itu biasanya akan menemui jalan buntu dan akan menemui kegagalan, dan resiko yang terakhir adalah kerugian. Karena perencanaan matang ini sangat dibutuhkan, seperti untuk mengatur keuangan, mengatur pengelolaan dana, dan sebagainya. Yang ketiga, perluas jaringan. Perluas jaringan di sini dimaksudkan seperti adanya perkembangan teknologi. Karena zaman sekarang wirausahawan muda lebih suka menggunakan media ketimbang media yang sebelumnya, sebelum era pandemi. Karena sekarang penjualan hanya melewati gawai atau telepon, kita bisa menjual barang kita ke seluruh penjuru dan dapat dilihat oleh para konsumen. Dan kita dengan mudah mempromosikan barang tersebut tanpa harus bersusah payah untuk mempromosikan satu persatu pada konsumen melalui jalan tatap muka ataupun sebagainya. Yang keempat, kreatif. Anak muda yang ingin berwirausaha memang dituntut untuk bersikap kreatif atau menciptakan seperti pemikiran baru, yaitu seperti ketika menciptakan barang, oh ternyata barang yang memang sudah ada, jadi kita harus sekreatif mungkin untuk merombak barang tersebut. Jadi ketika ada pembeli, oh barang ini ternyata belum ada, dan seperti itu akan kan konsumen tersebut lebih antusias untuk membeli barang kita. Yang kelima, konsisten. Kita harus berpikir bahwa setiap usaha kita pasti akan mengalami kemajuan. Karena kita tidak boleh berpikir bahwa usaha kita nantinya akan menemui jalan buntu atau mengalami kerugian. Di situ yang dimaksud konsisten. Selanjutnya, strategi berwirausaha di era new normal ini dimaksudkan seperti ada tiga. Satu, periksa kondisi keuangan. Dua, membuat business plan baru. Tiga, catat pengeluaran. Satu, periksa kondisi keuangan ini. Sebelum kita berwirausaha, kita sebaiknya memeriksa kondisi keuangan. Karena sebelum berwirausaha, kita pasti memiliki dana untuk menciptakan wirausaha tersebut atau untuk memproduksi. Jadi ketika keuangan memang tidak mendukung, seharusnya kita bersikap untuk agar keuangan ini bisa pas ketika kita akan berwirausaha atau menciptakan suatu barang. Karena kondisi keuangan ini memang naik turun ketika ingin menciptakan barang produksi atau yang lain-lain. Sehingga kita harus ekstra dalam memeriksa kondisi keuangan. Dua, membuat business plan baru. Di sini membuat business plan baru adalah untuk mencegah adanya resiko yang nantinya terjadi seperti resiko kerugian ataupun kegagalan berwirausaha, karena di masa pandemi seperti ini memang agak sulit untuk berwirausaha karena antusias konsumen juga sedikit berkurang karena adanya dampak ekonomi juga. Dan membuat business plan baru ini juga mencakup seperti strategi pemasaran, strategi tentang keuangan, dan lain-lain yang nantinya mencakup tentang awal produksi dalam berwirausaha. Dan yang ketiga adalah catat pola pengeluaran. Nah, di sini catat pola pengeluaran ini dimaksudkan agar nantinya kita tidak mengalami kerugian. Jadi, ketika kita berwirausaha dan wirausaha tersebut sudah semakin besar, pastinya kita memiliki seperti karyawan. Nah, dari catatan pola pengeluaran ini, jadi kita bisa mengantisipasi seperti pengeluaran pembelian bahan untuk produksi, pengeluaran gaji karyawan, dan pengeluaran yang lain. Jadi kita bisa mengantisipasinya.
Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini saya mengambil dari beberapa topik yang tadi saya bahas, yaitu menjadi wirausaha itu pilihan. Jika ingin berhasil harus memiliki persiapan yang maksimal untuk menghasilkan generasi muda menjadi entrepreneurs yang berhasil, khususnya untuk mahasiswa dipacu untuk wirausaha muda dan tangguh untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi ini. Jadi yang dimaksud adalah jika generasi muda ingin berhasil, maka generasi muda harus dipacu untuk berwirausaha dan mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan. Di sini, wirausaha tersebut harus didukung pemikiran-pemikiran dari anak muda yang untuk berpikir untuk merombak atau mendongkrak ekonomi negara akibat pandemi ini. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya jika ada kurangnya ataupun ada kesalahan dalam saya berbicara, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan oleh panelis selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan yang saya sampaikan yang bertema kewirausahaan dengan judul sebentar. Apakah sudah terlihat? Dengan judul Strategi Pemasaran Kain Tros Jepara di Masa Pandemi. Selanjutnya, sejarah Troso. Sebentar. Mbak cetakan kira ketok kabeh Pak tulisannya. Iki bener dhuwur kepiye? Bisa usaha gede. Iki ben aku dhuwur kepiye? Apa nih? Mohon maaf ada sedikit kendala sebentar. Ya baik, mohon maaf. Saya akan melanjutkan. Di sini saya mengambil judul yaitu Strategi Pemasaran Kain Troso Jepara di Masa Pandemi. Sejarah Troso di Jepara yaitu menurut penuturan masyarakat desa Troso, warga setempat mengenal kain tenun ini sejak zaman kolonial Belanda pada 1935
masyarakat masih menggunakan teknik sederhana saat membuat kain tenun. Tersebut dinamakan teknik tenun gedong. Kemudian saat keahlian mereka mulai berkembang, sekitar tahun 1943, warga desa Troso mulai membuat kerajinan tenun dengan teknik pancal yang kemudian dinamakan tenun pancal. Seiring berjalannya waktu, warga desa Troso kemudian menggunakan alat yang lebih mudah dan efisien. Alat ini dinamakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Kerajinan tenun ikat dari sebuah desa Provinsi Jawa Tengah ini dikenal luas di Indonesia. Perkembangan kain tenun Troso di Jepara cukup baik. Bahkan ada sebagian kain tenun yang sudah diekspor ke luar negeri meski masih dalam jumlah terbatas. Keterampilan membuat kain tenun sudah dimiliki oleh warga desa Troso sejak tahun 1935, yang berawal dari tenun gedong pada 1943 sampai 1946, mulai dikembangkan oleh warga setempat desa Troso tersebut. Dilihat dari sejarah tersebut, adapun jumlah pengusaha industri kecil, terutama pengrajin tenun ikat di desa Troso, pada sensus bulan Maret itu 1989 yang dilakukan sebanyak 122 orang dengan jumlah alat tenun ATBM 1.192 buah. Pada umumnya, umur rata-rata pengusaha tenun ikat di desa Troso 40-42 tahun. Pada umur tersebut tergolong umur potensial, di mana untuk membina dan mengembangkan masih mudah. Pada umur seperti itu tuh masih sangat produktif, masih bisa untuk mengembangkan dengan baik. Selanjutnya, tahapan pembuat kain Troso. Terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah ngelos. Ngelos ialah mengkelos benang ke dalam sebuah palenting dengan cara benang digulung pada palenting, kemudian dipindahkan kembali pada sebuah alat pengatur benang. Pada proses ini, juga benang diberi penguat menggunakan nasi hangat, pengganti kanji, agar benang lebih mudah pada saat ditenun. Benangnya kalau di nasi hangat atau kanji itu lebih kuat seperti itu. Yang kedua yaitu mengheni. Mengheni ialah proses menentukan ragam hias serta panjang dan lebar dengan cara melilitkan benang pada alat mengheni sesuai dengan yang telah ditentukan. Sudah ditentukan pada awal tahapan pembuatan kain Troso tersebut. Yang ketiga yaitu nyujuk. Nyujuk yaitu suri, menyusun benang, lungsin, dan gun bandulnya. Proses pemasukan benang lungsin ke dalam sisir atau tenun dengan memasukkan tiap helai benang di celah-celah serat penyuntik sesuai dengan alat yang ditentukan. Dan yang keempat ialah gulung. Gulung yaitu benang yang telah melewati tahap-tahap sebelumnya, kemudian menghasilkan sebuah kain. Seperti itu, itulah tahapan pembuatan Troso. Yang keempat ialah cara pemasaran. Cara pemasaran kain Troso tersebut, yaitu melalui via online, marketplace, atau sosial media. Banyak sekali sosial media yang bisa buat kita memasarkan sebuah produk kita, seperti Troso ini. Yang pertama yaitu Facebook. Sekarang Facebook pun mulai sejak dulu sampai sekarang pun masih banyak sekali pengguna Facebook. Di situ kita bisa menggunakan
fitur tersebut untuk jualan, yaitu di dalam Facebook terdapat seperti lapak. Nah, di situ kita dapat memasarkan produk kita di lapak tersebut, dan di situ juga tidak hanya kain troso yang bisa dilapakkan atau bisa dipasarkan. Di Facebook terkadang juga banyak lapak, yaitu seperti lapak HP atau barang-barang yang lainnya. Yang kedua yaitu Snap WhatsApp. Di dalam Snap WhatsApp kita bisa memasarkan produk kita melalui Snap tersebut. Jika semakin banyak kontak yang kita punya, semakin banyak luas sekali yang akan orang tahu, dan di situ kita dapat memanfaatkannya agar banyak orang tahu dengan produk-produk kita. Yang ketiga yaitu Instagram. Dalam Instagram kita bisa berjualan atau memasarkan produk kita tersebut juga melalui feed maupun melalui Snap. Melalui feed kita juga bisa membuat semenarik mungkin atau sekreatif mungkin yang kita bisa, agar konsumen atau pembeli itu tertarik dengan apa yang kita jual atau pasarkan. Di situ kita buat sebagaimana bagus atau sebagus mungkin, sebaik mungkin, sekreatif mungkin, agar konsumen pun tertarik dengan produk kita. Dan keempat yaitu Shopee, dan banyak sekali seperti Tokopedia, Lazada. Nah, seperti itu kita bisa memasarkannya juga. Di dalam Shopee itu malah lebih jelas lagi. Kita dapat memasangkan harga dan konsumen pun bisa mengira-ngira harganya, dan kita bisa memperlihatkan motif-motif, berbagai motif kain troso tersebut agar pembeli pun bisa melihatnya dan memilah-milah seperti itu. Dan di situ juga pembeli bisa menerima dengan cepat dan baik dalam keadaan pembelian secara online, tapi tetap bagus. Selanjutnya yaitu perbandingan penghasilan di saat normal dan pandemi. Di saat normal, sebulan terkadang laku kurang lebih 100 potong kain troso terjual. Dan di saat pandemi, kurang lebih 50 potong kain troso terjual. Nah, di sini terlihat sangatlah banyak perbandingan, lebih dari setengahnya sendiri. Di normal bisa 100 potong, itu kan sangat banyak sekali, dan di pandemi itu hanya 50, itu kan setengahnya. Nah, di sini, di saat normal pun, cara pemasarannya pun lebih gampang, seperti kita penjual atau yang memiliki produk itu bisa mengikuti pameran. Terkadang kan juga banyak pameran-pameran. Nah, di situ penjual bisa memiliki kesempatan untuk mengikuti tersebut, sehingga kain troso pun terekspos banyak orang, terlihat gitu. Kita bisa memilah-milah, bisa langsung, ibaratnya seperti itu kalau jika normal. Nah, di saat pandemi seperti ini kan hanya bisa melalui via online, kita tidak bisa melihat langsung. Kalaupun ingin melihat langsung kan ke pabriknya atau ke tempat penjual, seperti itu. Selanjutnya, alternatif pemanfaatan kain troso. Banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Dan di saat pandemi ini, kita harus menjadi kreatif dan produktif untuk memasarkan produk kita atau memanfaatkan untuk ide-ide yang lain. Dapat dijadikan berbagai kerajinan. Yang pertama yaitu kerajinan dompet troso. Nah, itu bisa kita buat selain kain yang utuh, kita bisa memanfaatkan kain itu menjadi apa seperti itu. Yang pertama menjadi itu dompet, yang kedua dibuat menjadi gelang. Gelang troso kan banyak juga, dan harga pun sedikit nggak terlalu banyak atau bisa terjangkau seperti itu. Yang ketiga yaitu ikat kepala. Nah, seperti itu. Dan tas, sepatu troso, baju, gamis atau kemeja, taplak meja, seperti itu. Banyak sekali
kerajinan yang dapat kita buat dari kain troso tersebut lain kain asli seperti itu. Dan di saat pandemi seperti ini, kita bisa jadikan sebagai masker. Nah, masker kan banyak dibutuhkan. Nah, kita bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk membuat masker. Seperti itu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan tenun troso. Hanya asli buatan Jepara. Dan yang kedua yaitu berkualitas tentunya, bahannya nyaman dipakai, dan kelihatan indah, kelihatan karena itu sebagai dominan. Yang keempat yaitu bersahabat, tidak terlalu mahal dengan tenun-tenun yang lain. Terkadang kan harga tenun kan kelihatan sangat mahal. Nah, tidak terlalu mahal. Dan itu buatan tenaga manusia. Dibuat oleh manusia sendiri dengan tenaga mereka sendiri. Dan berikutnya yaitu berbagai motif corak yang indah. Coraknya sangat banyak sekali dan kita bisa memilih ataupun menyocokkan dengan apa yang tepat untuk kita. Seperti itu. Dan kekurangannya sendiri yaitu proses pembuatannya sedikit lama karena melalui tahapan-tahapan yang banyak sekali, makanya dalam harga pun pas seperti itu. Karena juga berkualitas. Prosesnya ya lumayan lama memang. Dan berikutnya kainnya sedikit luntur. Waktu awal-awal dicuci itu kainnya luntur. Dan yang ketiga itu kainnya juga lumayan berat. Karena dia berkualitas makanya lumayan berbobot. Itu. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi tadi, yaitu kesimpulannya, hal ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran pada suatu usaha, khususnya pada kain troso ini, jika diterapkan dengan baik dan benar, maka akan memberikan efek yang kuat pada usaha, khususnya usaha kain troso yang sedang dibangun. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, memang diperlukan strategi pemasaran yang ekstra yang dibandingkan sebelum masa pandemi seperti ini. Nah, kita dapat menyimpulkan itu, kita harus kreatif, inovatif, dan juga produktif di saat-saat pandemi seperti ini. Dengan apalagi kita sudah mempunyai modal. Nah, kita harus sekreatif mungkin dengan apapun caranya. Yang penting kita selalu mematuhi setiap peraturan-peraturan, dan kita juga dapat dengan baik menjualnya atau memberikan produk-produk dengan baik dengan konsumen dan membuat mereka puas dengan produk yang kita punya, seperti itu. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira mau dilanjutkan oleh Pak. Baik, terima kasih Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Wulan Indah Sudari, akan membahas tentang keadaan usaha di sekitar kampus selama masa pandemi. Yang pertama yaitu latar belakang. Tahun 2020 digemparkan dengan menyebarnya sebuah virus COVID-19 yang berasal dari Cina. Virus ini menyebar ke penjuru Indonesia dan menyebabkan banyak permasalahan di bidang kewirausahaan, pendidikan, dan juga sosial. Dengan munculnya COVID-19, pemerintah menegaskan beberapa kebijakan yang mempengaruhi keadaan usaha di sekitar kampus. Yang pertama yaitu
kebijakan adanya social distancing yang menyebabkan para pembeli menjadi khawatir jika membeli barang atau makanan di toko sekitar kampus karena takut berdekatan dengan orang lain, sehingga mereka memutuskan untuk tidak melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, yaitu kebijakan untuk work from home atau bekerja dari rumah. Sehingga para mahasiswa memutuskan untuk pulang ke daerahnya masing-masing karena dari kampusnya sendiri itu pun diliburkan. Sehingga usaha di sekitar kampus pun terhambat. Yang ketiga yaitu adanya PSBB. Sehingga para pelaku usaha di sekitar kampus tidak bisa membeli bahan baku dikarenakan untuk membeli bahan baku tersebut dibatasi dan juga untuk jalan menuju ke tempat membeli bahan baku ditutup. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang keadaan usaha khususnya di daerah sekitar kampus di masa pandemi COVID-19 ini. Setelah memahami latar belakang, di sini saya akan membahas terkait keadaan usaha di sekitar kampus pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu terkendalanya bahan baku dikarenakan pabrik tidak beroperasi. Contohnya saja yaitu usaha toko elektronik di sekitar kampus. Toko elektronik di sekitar kampus saat sebelum pandemi selalu ramai didatangi mahasiswa yang membutuhkan peralatan listrik untuk kehidupan kosnya. Apalagi saat tahun ajaran baru, di mana datang mahasiswa baru yang membutuhkan alat listrik seperti setrika, magicom, kipas, dan juga lain-lain. Tapi saat pandemi ini, pabrik pun berhenti beroperasi sehingga transaksi jual beli toko elektronik itu terhambat karena tidak memiliki stok barang. Yang kedua yaitu omset penjualan menurun drastis di usaha sekitar kampus seperti ini, yaitu usaha fotokopi. Sebelum masa pandemi, mahasiswa pasti mendapatkan tugas untuk memfotokopi, mengeprint, dan juga mencetak buku ataupun skripsi yang pastinya membuat omset usaha fotokopi itu meraih untung. Tapi dengan adanya pandemi ini, sudah jarang membutuhkan usaha fotokopian ini dikarenakan semua tugas mahasiswa dikumpulkan dalam soft file, sehingga omset usaha fotokopi menurun drastis. Kebanyakan mahasiswa juga pulang ke daerahnya sendiri-sendiri, sehingga di daerah sekitar kampus itu menjadi sepi. Yang ketiga yaitu model yang tidak kembali alias merugi. Usaha di sekitar kampus selama masa pandemi menyebabkan rugi dengan tidak kembalinya modal. Contohnya saja, tempat makan seperti warteg, rumah makan Padang, dan juga angkringan. Di masa pandemi ini, usaha tersebut harus mengeluarkan modalnya saat akan berjualan, karena membeli bahan pangan yang fresh setiap harinya. Tapi saat masa pandemi ini, jarang ada mahasiswa membeli makanan dikarenakan hampir 60% mahasiswa itu berasal dari luar daerah tersebut dan memutuskan untuk pulang ke rumah asalnya daripada menetap di kampus. Sedangkan yang masih tetap tinggal di daerah kampus lebih memilih untuk masak makanannya sendiri daripada membeli di warung makan karena takut tertular virus corona sehingga warung tersebut merugi. Yang keempat yaitu jumlah pembeli dibatasi. Contohnya usaha warung makan di sekitar kampus yang warung makan ya. Saat ini saat ingin makan di tempat, otomatis jumlah pelanggan pun dibatasi karena pandemi COVID-19 ini. Setiap orang harus menjaga jarak kurang lebih sejauh 2 meter dengan orang lain, sehingga tempat duduk saat makan pun harus dibatasi atau diberikan jarak. Jadi, kan saat pandemi ini pelanggannya sedikit. Itu setelah sedikit, itu juga dibatasi, sehingga saya rasa di masa pandemi ini modelnya juga sangat rugi. Selanjutnya, saya akan membahas solusi. Solusi untuk mengatasi keadaan tersebut yaitu 1.
mendaftarkan usaha di sekitar kampus ke dalam online shop. Contohnya saja yaitu mendaftarkan menu masakan nasi Padang di sekitar kampus ke dalam aplikasi GoFood agar jangkauan pembelinya tidak hanya dalam sekitaran kampus saja. Mendaftarkan barang yang ada di toko elektronik ke dalam aplikasi Shopee, Lazada maupun Bukalapak agar terjangkau ke seluruh Indonesia, dan juga bisa melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook agar para pembeli semakin banyak. Yang kedua, yaitu melakukan promosi. Dengan cara mengunggah barang atau makanan ke dalam aplikasi TikTok maupun Instagram, sehingga para pengguna aplikasi tersebut tertarik untuk membeli. Apalagi saat ini itu sudah banyak ya pengguna TikTok dari seluruh kalangan, baik remaja maupun orang tua, sehingga para pembeli pun makin luas jangkauannya. Solusi yang ketiga yaitu pemerintah memberikan anggaran dana pada para usaha di sekitar kampus agar usaha tersebut tidak terpuruk dan tidak gulung tikar. Saya rasa pemerintah itu memang harusnya membantu masyarakat kecil, apalagi yang saat ini terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Karena kan para masyarakat juga telah membayar uang pajak. Seharusnya uang pajak itu juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat juga. Yang keempat yaitu melakukan inovasi dalam penjualan produk dengan cara mengembangkan keluhan pada barang atau makanan tersebut menjadi sesuatu yang baru dan dibutuhkan. Contohnya saja pada warung makan di sekitar kampus, mengelola makanan yang sudah ada menjadi baru dan tidak ada pada sebelumnya. Selanjutnya yaitu saya akan menyimpulkan, dengan adanya pandemi ini, usaha di sekitar kampus diharapkan untuk lebih berinovasi dengan memanfaatkan kondisi dan yang pas. Walaupun saat ini Indonesia sedang berada di tengah ancaman kritis ekonomi akibat wabah virus corona, di mana saat ini posisi usaha jual beli sedang mengalami perlambatan serta berbagai persoalan akibat wabah virus corona. Dengan adanya pandemi ini, usaha di sekitar kampus harus tetap dan maju, meskipun terhalang PSBB, social distancing, dan WFH. Para pelaku usaha harus mengatasi masalah tersebut dengan baik agar keadaan kewirausahaan mereka tetap berjalan. Tentunya para pelaku usaha tersebut tidak berusaha sendiri, tetapi juga dibantu oleh pemerintah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh panelis berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi sebagai panelis terakhir. Di sini saya mengambil judul yaitu Strategi Wirausaha di Masa Pandemi. Saya menjelaskan lebih dalam, kita semua sudah pasti tahu apa itu virus corona dan dampak yang diakibatkan dari wabah virus corona. Saya ambil contoh kecilnya, kita sebagai mahasiswa harus melakukan perkuliahan secara online selama 1 semester ini. Namun tidak hanya kita, dampak virus corona juga sangat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia, namun juga di dunia. Di sini saya akan membahas dampak virus corona yang paling umum di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu banyak orang yang takut keluar rumah. Tidak hanya takut keluar rumah, namun pada bulan-bulan sebelumnya kita memang dilarang untuk keluar rumah agar penyebaran virus corona bisa diputuskan. Yang kedua,
khawatir dengan masalah keuangan. Permasalahan satu ini yang sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan minim, karena pada masa karantina mereka tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, banyak karyawan yang dirumahkan ataupun di PHK. Karena banyaknya usaha-usaha, terkhusus usaha-usaha kecil yang menutup sementaranya, banyak sekali karyawan yang dirumahkan sehingga angka pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat. Yang keempat, perilaku masyarakat berubah dari biasanya. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat ramah, namun karena mewabahnya virus tersebut, setiap masyarakat harus menjaga perilakunya seperti menjaga jarak dan membatasi kontak fisik terhadap sesamanya. Tidak hanya berdampak di kita sehari-hari, virus corona juga sangat berdampak terhadap para wirausaha. Adapun beberapa dampak bagi para wirausaha, yang pertama, distribusi terhambat. Distribusi terhambat ataupun tidak melakukan produksi karena pada masa karantina sampai sekarang, perubahan kita sebagai konsumen untuk mengonsumsi ataupun memakai produk semakin menurun, diakibatkan keuangan yang tidak stabil dan kekhawatiran terhadap penyebaran virus corona. Yang kedua, omset turun drastis. Jika distribusi terhambat, sudah dipastikan omset yang didapat suatu usaha itu akan turun drastis. Karena tidak ada lagi distribusi ataupun produksi yang dilakukan oleh suatu wirausaha. Yang ketiga, modal terganggu. Modal merupakan suatu hal yang sangat penting bagi wirausaha ataupun pebisnis. Dan jika suatu usaha itu omsetnya turun drastis, sudah dipastikan modal juga akan terganggu. Yang keempat, banyak yang menutup usaha. Tidak sedikit usaha-usaha harus menutup usahanya karena sudah kehabisan modal dan bangkrut akibat mewabahnya virus tersebut. Yang kelima, mengurangi karyawan ataupun pekerja. Suatu usaha ataupun bisnis tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya pekerja ataupun pegawai. Banyak pekerja yang di PHK dari pekerjaannya karena perusahaan tersebut sudah tidak mampu memberi gaji banyak pekerja, dilihat dari omset yang menurun dan banyaknya perusahaan yang menutup usahanya akibat wabah virus. Adapun beberapa solusi atau strategi yang dapat dilakukan oleh para wirausaha. Yang pertama, mengoptimalkan sistem online. Pada masa pandemi saat ini, masyarakat ataupun konsumen enggan untuk berbelanja secara langsung pada penjual karena kekhawatiran terhadap penyebaran COVID-19. Namun sudah banyak yang berbelanja melalui aplikasi online, contohnya aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Karena lebih aman dan nyaman bagi para pembeli. Dalam melakukan transisi ke sistem online, pebisnis akan merasakan perubahan ataupun perbedaan perilaku pada pelanggan disebabkan oleh hilangnya interaksi fisik. Dan yang kedua, melakukan promosi dan kolaborasi menarik. Sehubungan dengan dilakukannya transisi bisnis ke sistem online, promosi dan kolaborasi menjadi alat penting dalam membangun bisnis online. Kolaborasi dapat dilakukan melalui online. Contoh yang sering kita lihat, para selebgram yang mempromosikan suatu produk sering dikenal sebagai endorse. Dengan begitu, produk yang dipromosikan akan lebih dikenal oleh masyarakat umum. Yang ketiga, mengatur pengeluaran dengan baik. Selain mengedepankan strategi marketing, wirausaha perlu memerhatikan pengaturan keuangan dengan baik. Wabah COVID-19 memaksa semua perusahaan ataupun wirausaha untuk mengatur ulang sistem keuangan mereka agar bisnis
dapat berjalan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perbandingan anggaran setiap bulannya. Yang keempat dan yang terakhir, membuat produk baru. Beralih ke produk baru dari produk yang tidak terlalu diperlukan di masa pandemi ini, misalnya para desainer di saat pembatasan sosial, kebutuhan akan baju tentunya sangat minim. Untuk bertahan, para desainer bisa beralih ke usaha pembuatan alat pelindung diri seperti masker dan yang lainnya. Adapun kesimpulan pada materi hari ini, yaitu pandemi virus corona ataupun COVID-19 telah menyebabkan berbagai masalah baru bagi pengusaha dan pemilik bisnis. Membangun strategi bisnis yang tepat pada masa pandemi seperti saat ini merupakan keharusan untuk semua pebisnis agar bisnis yang mereka jalankan selama ini tidak hilang begitu saja, namun bisa berkembang menjadi lebih baik. Sekian persentase dan pemaparan saya hari ini. Dan sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Jika ada panelis yang lain ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Saya ingin bertanya untuk panelis yang kedua, untuk Mbak Eris. Apakah ketika kita berwirausaha, tetapi kadang itu kita dagang, kadang itu kita tidak dagang, itu apakah berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha? Kadang kan kita sempat dagang, sempat tidak sempat, itu apakah itu juga berpengaruh terhadap keberlanjutan usahanya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Ririn. Di sini saya akan menjawab. Ya, kalau kita tidak konsisten itu sangat berpengaruh terhadap yang kita jual ketika kita berusaha. Karena ketika kadang kita tidak berjualan atau berjualan itu akan berpengaruh terhadap omset maupun pengeluaran kita, karena di situ nantinya antusias konsumen akan berkurang. Karena ketika konsumen membutuhkan sesuatu yang jual atau yang kita dagangkan, ketika kita tidak berjualan, konsumen tersebut akan merasa kecewa atau akan pada pedagang lainnya atau wirausaha lainnya. Dan ketika kita dagang, konsumen tersebut akan antusias untuk membeli. Dan itu sangat berpengaruh terhadap omset. Jadi omset terkadang naik turun, tidak stabil dan dapat menimbulkan kerugian bagi usaha yang kita jalankan sekarang. Dan itu juga sangat berpengaruh terhadap pengeluaran. Jadi pengeluaran kita juga tidak stabil. Terkadang kita memiliki pengeluaran segini. Nanti ketika kita kadang berjualan, kadang tidak, nanti pengeluarannya kita menjadi segini. Dan itu akan naik turun dan akan banyak menimbulkan kerugian nantinya. Dan itu sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Oh, maaf saya akan bertanya balik terhadap Mbak Ririn Rahayu. Saat ini masa pandemi sedang gencar-gencarnya melakukan social distancing dan UMKM juga terhambat beberapa kendala. Pemerintah berusaha untuk memberi bantuan seperti dana jika SDM memenuhi jika SDM sumber daya manusia itu memenuhi, namun bahan atau modal tersebut tidak tersedia atau terbatas karena adanya masa ekonomi sekarang. Bagaimana usaha UMKM untuk mengatasi atau menghadapi masalah tersebut? Terima kasih. Terima kasih, saya akan langsung menjawab. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada beberapa strategi yang bisa dilakukan seperti kerjasama dan berkolaborasi. Itu kan bisa diterapkan. Apabila modal ataupun bahannya itu terbatas, juga bisa bekerja sama dengan orang lain yang sesuai ataupun prinsipnya itu sama gitu. Dan selain itu juga misalkan kita tidak mau bekerja sama atau berkolaborasi atau orangnya itu tidak ada, kita bisa melakukan beberapa cara, yaitu dengan
menerapkan sistem pre-order itu kan bisa membantu ya kalau misalkan modalnya itu tidak ada. Biasanya order itu untuk bahan dinamis itu. Apabila cara itu tidak bisa diterapkan, modalnya itu tetap tidak ada, kita bisa meminjam uang ataupun meminjam uang di bank itu juga bisa dilakukan. Tapi yang lebih ditekankan lagi, kita harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Itu kan sangat-sangat membantu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Iris. Terima kasih. Saya izin tanya kepada Mbak Wulan Indah. Apakah keadaan usaha new normal ini sudah membaik? Dengan temanya, dengan judulnya Mbak Wulan Indah. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Ita. Di sini saya akan menjawab. Menurut saya, keadaan usaha di sekitar kampus saat new normal ini sudah berjalan lebih baik, tapi belum berjalan dengan 100% dikarenakan kampus kan juga sedang tidak beroperasi. Jadi para para mahasiswa pun masih tinggal di tempat tinggalnya, belum kembali ke kosnya. Jadi transaksi jual beli di sekitar kampus pun masih agak terhambat dan mungkin bisa sepenuhnya berjalan saat besok tahun 2021 setelah pandemi selesai. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Mbak Wulan. Mbak Ita, saya akan bertanya. Ya, Mbak, silakan. Apakah pengrajin troso memiliki usaha lain selain itu, atau hanya fokus ke kerajinan troso itu saja? Di Desa Troso pun memang banyak pengrajin. Nah, itu kan berbagai macam orang. Di situ mereka tidak hanya ada sih sebagian yang terpaku atau hanya mengandalkan profesi pengrajin tersebut. Dan juga sebagian ada yang sambil di profesi lain seperti guru, kayak yang pokoknya tidak hanya, sebagian ada yang hanya di profesi tersebut, sebagian tidak. Mereka sambil menyambi yang lain seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Wulan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ita. Jawabannya dapat saya terima. Demikian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Itulah proses dari diskusi panel dari kelompok 1. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.